Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 25 April 2023 merupakan pesta Santo Markus, penulis Injil. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Bernadette Esther. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas satu lagi hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Sekali lagi Kau beri kami kesempatan untuk membuat hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan seluruh alam ciptaan-Mu. Kami mohon rahmat-Mu agar hidup kami hari ini dapat lebih baik daripada kemarin. Bimbing dan arahkan selalu hati dan pikiran kami untuk dapat mewujudkannya dalam setiap perbuatan kami. Demi Kristus Tuhan dan Allah kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus, bab 5, ayat 5b sampai dengan 14. Saudara-saudara terkasih, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya kamu ditinggikan oleh-Nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa kasih karunia ini benar-benar datang dari Allah. Berdirilah dengan tegak di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian, dari kawanmu terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya.
hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kasih setia-Mu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di angkasa yang sejajar dengan Tuhan? Siapakah di antara penghuni surga yang sama seperti Tuhan? Kasih setia-Mu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa-bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorai, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah-megah. Kasih setia-Mu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Dialah kekuatan dan hikmat Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 16, ayat 15 sampai dengan 20. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan.
menjadikan hidup kita sebagai Injil yang hidup. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Ibu bapak, saudari-saudara, dan rekan-rekan muda yang mengasihi dan dikasihi Allah, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia memperingati pesta Santo Markus, penulis Injil. Romo John Masneno SVD, Sekretaris Eksekutif Pusat Spiritualitas Sumur Yakub Indo, dalam website Karya Kepausan Indonesia, menulis, Santo Markus tidak tergolong dalam ke-12 murid Yesus, sehingga ada beberapa tafsiran tentang identitas diri dan keberadaannya bersama Yesus. Salah satu tafsirannya yakni, Markus adalah orang muda yang turut hadir saat Yesus ditangkap dan digiring ke mahkamah agama Yahudi. Bisa jadi begitu, karena kisah itu hanya ada di Injil Markus bab 14 ayat 51 sampai 52. Beberapa teks dalam Perjanjian Baru, termasuk bacaan pertama hari ini, yakni surat pertama Rasul Petrus bab 5 ayat 5b sampai dengan ayat 14, juga berbicara tentang sosok Markus dalam karya-karya misi para rasul. Sosok kemuritan Markus bisa jadi tidak terlihat atau tidak terpantau dengan jelas. Namun dalam diam, dia mengikuti Tuhan dengan sungguh dan mendalami ajaran-ajarannya penuh iman. Markus memberikan kesaksian tentang semuanya itu melalui Injilnya, sehingga menjadi terang kebenaran dan peneguh iman bagi orang banyak, sehingga kita pun mengenal, mengimani, dan mencintai Tuhan. Ibu bapak, saudari, saudara, dan rekan-rekan muda yang mengasihi dan dikasihi Allah, dalam Injil Markus yang kita dengar tadi, Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada ke-11 murid berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Memberitakan Injil ke seluruh dunia berarti kemana saja, di mana ada tempat di sana. Segala makhluk berarti tidak terbatas kepada manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Kabar gembira bahwa Yesus adalah Anak Allah yang menyelamatkan manusia dan alam semesta adalah kabar baik bagi semua yang ada di dalam dunia ini. Semua harus punya akses untuk mendapatkannya. Kabar gembira itu tidak boleh disimpan untuk diri sendiri. Keselamatan jangan hanya diklaim untuk segelintir orang. Maka kita, para pengikut Yesus pun bertanggung jawab untuk meneruskan kepada siapa saja dalam setiap kesempatan. Ada berbagai cara mewartakan Injil. Misalnya, memberi katekese di media sosial, menjadi pelayan sukarela di tempat-tempat yang terpencil, serta menjadi pendoa bagi para misionaris, imam, dan kaum religius. Bahkan, hal yang sangat sederhana, yakni menjawab pertanyaan seseorang tentang iman Katolik atau peduli terhadap lingkungan hidup, juga termasuk pewartaan Injil. Mewartakan Injil bukan hanya tugas para rasul, tetapi tugas kita dan melekat pada diri kita sejak kita menjadi pengikut Yesus Kristus, menjadi anggota gereja. Inti pewartaan Injil adalah membawa orang lain kepada Yesus
dan membawa Yesus kepada orang lain. Nah, apakah kita sungguh menyadarinya? Ibu bapak, saudari-saudara, dan rekan-rekan muda yang mengasihi dan dikasihi Allah, Santo Markus, sang pengarang Injil, bisa menjadi teladan kita. Ia mewartakan Injil dengan menuliskannya sehingga kita semua bisa mengenal Yesus secara mendalam. Melalui tulisan-tulisan Santo Markus, kita dapat mengenal Yesus dalam kisah-kisah sederhana yang singkat dan padat. Dari sosok Markus, kita bisa belajar bahwa menjadi pewarta sabda Tuhan tidak berarti harus selalu tampil di mimbar atau webinar atau seminar atau kegiatan-kegiatan sejenis. Kita tak perlu harus berada di atas panggung yang bisa dilihat orang serta berkhotbah tentang Yesus. Kita bisa mewartakan kabar gembira melalui karya-karya yang kita lakukan dalam diam, tak terlihat, tak terpantau oleh umum, tetapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Menjadikan hidup kita sebagai Injil yang hidup bagi sesama melalui karya konkret kita bagi mereka. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sabdamu telah membuka mata hati Santo Markus untuk mewartakan kabar sukacita kepada segala makhluk. Kami mohon, bimbinglah kami dengan roh-Mu, agar berani meneladani semangat iman Santo Markus, setia mengikuti panggilan-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama yang kami jumpai dan seluruh alam ciptaan-Mu. Sampai Kau persatukan kami dalam surga abadi. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.